Selamat siang. Dan selamat siang juga kepada Bapak Jumadi SMP selaku dosen pengampu mata kuliah komputer Bapak Jumadi SMP MT. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak karena telah mengundang kepada saya untuk diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Nur Adilishida, NPM 2022077469, jurusan Administrasi Publik dari lokal 3B Ragunan. Hari ini saya akan mewawancarai Kak Gina Astuti sebagai narasumber saya dengan tema wawancara penggunaan sistem aplikasi entertainment secara online. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa pendapat kakak tentang sistem aplikasi entertainment secara online tersebut? Oke, kalau kita berbicara tentang sistem informasi entertainment, tentu kita akan berbicara beberapa media sosial ya, seperti media sosial. Salah satunya Instagram yang memang saat ini sedang banyak sekali digunakan. Kemudian juga TikTok. Nah, kalau menurutku pribadi, penggunaan sistem media entertainment atau aplikasi entertainment ini sangat baik sebagai media branding, khususnya untuk anak muda, agar mereka bisa menyuarakan atau sebagai bahan untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Jadi ini adalah salah satu media yang sangat baik dipergunakan oleh anak muda. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang pertama, Kak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan sistem aplikasi entertainment secara online ini di masa pandemi sekarang? Tentu kalau kita berbicara tentang perkembangan sistem aplikasi entertainment khususnya di masa pandemi, kita semua dipaksa untuk mau tidak mau harus bisa dan mampu mengikuti perkembangan aplikasi online tersebut. Nah, kalau kita melihat pertama dari penggunaan, hampir setiap kegiatan, setiap bagian daripada hal yang dilakukan di masa pandemi itu menggunakan media daring atau online. Salah satunya juga bisa lewat Instagram, bahkan PKKMB sendiri itu ada yang menggunakan Instagram atau TikTok bahkan sebagai media. Artinya secara perkembangan itu sangat diminati, sangat banyak digunakan khususnya oleh anak muda. Selain itu tentu kita juga melihat berbagai aplikasi yang bermunculan. Akhirnya kita juga tahu dong bahwa ternyata masih banyak sekali perkembangan aplikasi entertainment online khususnya di Indonesia sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, ada dampak positif dan negatif yang didapat oleh orang atau masyarakat saat ini dalam menggunakan sistem aplikasi entertainment tersebut. Oke, tentu ketika kita berbicara tentang aplikasi entertainment, tentu selalu ada dampak yang dihasilkan, baik itu dampak negatif ataupun positif. Mari terlebih dahulu kita menilik dampak positif yang dihasilkan oleh aplikasi entertainment. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa aplikasi entertainment merupakan salah satu media branding yang baik, khususnya untuk anak muda, menunjukkan, mengekspresikan apa yang dia rasakan dan apa yang dia yang ada di dalam dirinya gitu kan. Mengeksplor diri lebih jauh juga bisa dilakukan melalui media atau aplikasi entertainment. Yang kedua, aplikasi entertainment ini bisa dilakukan sebagai media broadcaster atau membagikan informasi secara luas. Karena apa? Karena media atau aplikasi entertainment ini tidak terbatas. Semua orang saat ini pasti mengakses internet. Nah, akhirnya media atau aplikasi entertainment ini menjadi salah satu bentuk penyaluran informasi yang sangat mudah didapatkan. Dan yang terakhir, kita juga melihat aplikasi atau media entertainment juga berfungsi sebagai wadah atau bentuk bagaimana masyarakat akhirnya mampu juga berkembang dalam penggunaan aplikasi-aplikasi baru. Sebagai mungkin ada yang menggunakan sebagai media belajar, ada yang menggunakan sebagai media mencari hiburan, atau ada juga yang menggunakan sebagai media untuk mencurahkan segala kegalauannya, mungkin bisa lewat Twitter atau Instagram seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang dampak negatifnya, dampak negatifnya tentu seperti yang kita tahu, banyak sekali hoax yang beredar di aplikasi entertainment yang tentu tidak bisa kita batasi karena pengguna daripada aplikasi entertainment ini sangat banyak. Selain hoax juga di aplikasi atau media entertainment ini, dampak negatifnya adalah
informasi-informasi buruk itu sangat sulit tersaring. Apalagi jika yang menggunakan itu tanpa pengawasan dari orang-orang terdekatnya, hingga ia tidak mampu menyaring apa yang ada di aplikasi entertainment seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang ketiga, Kak. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana memanfaatkan sistem aplikasi entertainment secara online tersebut dengan baik dan bijak? Oke, kalau kita berbicara tentang bagaimana memanfaatkan, tentu kita harus melihat tadi apa yang ingin kita manfaatkan, apa manfaat yang ingin kita ambil dari media atau aplikasi entertainment itu. Misal kamu ingin memberikan CV atau riwayat hidup, tapi semua bisa kamu tuliskan di Instagram. Contoh kecilnya kamu upload apa yang memang hal-hal yang baik. Itu salah satu bagaimana kamu memanfaatkan aplikasi online atau aplikasi entertainment sebagai media branding atau wadah CV yang secara online. Karena kadang kalau kita misalnya bekerja, kita juga dicek tuh media sosialnya. Kalau kita benar, kalau kita bagus mengelola media sosial, kita peluang kerjanya juga besar. Dan kedua, pemanfaatan dan pengelolaan yang baik atas aplikasi entertainment ini bisa dilakukan dengan belajar lebih banyak dan lebih jauh mengenai cara membedakan berita hoax dan berita yang benar, kemudian membedakan apa yang memang harus bisanya diterima dan apa yang memang harus dibuang dari aplikasi entertainment ini. Kemudian yang terakhir mungkin adalah dengan cara terus bisa mau dan belajar dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, misalnya mengikuti webinar-webinar mengenai penggunaan media sosial atau penggunaan aplikasi entertainment yang dilaksanakan oleh Siberkreasi, bagaimana literasi digital itu penting, seperti itu. Terima kasih atas jawaban yang keempat dan pertanyaan yang kelima dan terakhir. Hambatan-hambatan apa saja yang bisa menyebabkan sistem aplikasi entertainment tersebut tidak berjalan dengan baik? Oke, tentu kalau kita berbicara tentang hambatan, salah satu hambatan terbesar aplikasi entertainment adalah ketidaksiapan masyarakat. Karena apa? Dalam penggunaan atau pengaplikasian aplikasi itu sendiri, ketika masyarakat sebenarnya tidak siap, kemudian juga sistem yang dimanfaatkan itu tidak siap, akhirnya aplikasi yang harusnya berjalan dengan baik bisa saja mengalami kendala. Bahkan bisa saja data-data yang di aplikasi itu biasanya bocor. Karena apa? Karena ketidakamanan server yang dimiliki. Kemudian ketidaksiapan itu tadi, ketidaksiapan masyarakat akhirnya juga akan berpengaruh pada sistem aplikasi entertainment yang tidak berjalan dengan baik. Ketika masyarakat tidak siap menerima pembaharuan, misalnya kita datang ke satu desa yang memang masih gaptek, kita lakukan pembelajaran tentang aplikasi entertainment, maka itu akan menjadi salah satu hambatan yang cukup besar untuk mereka. Seperti itu. Terima kasih, Kak, sudah habis pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat dan dapat menambah luas wawasan kami sebagai mahasiswa tentang sistem aplikasi entertainment. Terima kasih juga karena kakak telah mengumpulkan knowledge yang terjadi. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kami. Baiklah, saya Nur Ayu Yusida mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, terutama kepada pimpinan institusi dalam penyampaian saya sebagai wawancara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.